Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Kulit naga ini terasa sangat familiar bagi Wang Lin, terutama cara kulitnya disatukan. Itu sangat mirip dengan yang ditukarkan Wang Lin dengan Tungkupil. Wang Lin merenung sejenak dan bertanya, "Aku hanya ingin tahu dari mana asalnya." Jika Wang Lin bertanya saat dia masih berada di tahap awal formasi inti, mungkin dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Tetapi sekarang dia berada di tahap akhir formasi inti, dan itu sudah dekat dengan tahap Nesensol. Sehingga kultivasinya bisa dianggap cukup tinggi dan membuat gadis itu menjawabnya. Senior bukanlah orang pertama yang menanyakan dari mana asalnya. Lagi pula, mendapatkan kulit naga lengkap itu terlalu sulit. Mendengar jawabannya, Wang Lin hanya mengangguk. Kemudian tatapannya beralih dari kulit naga ke gadis itu. Terlihat gadis itu meletakkan biji bunga matahari di tangannya dan tersenyum manis. Sejujurnya, Junior tidak tahu siapa yang mendapatkan kulit naga ini. Yang ku tahu, ini dibarter dengan Tungkupil di toko cabang kota Nandau di luar lautan iblis. Rumornya, kultivator yang menukar kulit naga itu mati di luar lautan iblis. Sejak kultivator tersebut meninggalkan kota Nandau, dia dikejar oleh banyak ahli formasi inti, termasuk ahli formasi inti tahap menengah, dan kultivator tersebut baru berada pada tahap akhir foundation establishment. Awalnya tidak ada sesuatu yang abnormal karena kultivator ini pasti akan mati. Namun kultivator tersebut menerobos ke tahap formasi inti selama pengejaran, dan keadaan menjadi berbalik. Dia segera membunuh semua kultivator yang mengejarnya. Dia bahkan memaksa ahli formasi inti tahap tengah untuk menggunakan perintah pembunuhan surgawi 10.000 iblis 100 hari. Wajah Wang Lin dengan tenang mendengarkan semua ini tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia mengangguk dan tidak bertanya lagi tentang hal ini. Setelah berjalan melewati pavilion, dia menghabiskan 30 batu roh kualitas menengah dan membawa bahan-bahan yang dia butuhkan. Dia kemudian menghabiskan lebih banyak batu roh pada sepotong batu giok yang berisi lokasi susunan transfer kuno. Kemudian dia pergi tanpa melihat ke belakang. Saat ini Wang Lin sangat puas dengan materinya. Dia memiliki semua bahan yang dia butuhkan untuk menyelesaikan bendera pembatasan. Sejujurnya, selain batu tinta, semua bahan lainnya tidak begitu langka, sehingga sangat mudah untuk dibeli. Mengesampingkan materinya, Wang Lin tidak begitu puas dengan batu gioknya. Bahkan di pavilion tidak banyak informasi tentang susunan transfer kuno. Potongan batu giok ini hanya berisi beberapa catatan yang tersebar tentangnya. Adapun informasi tentang alam Ji, Wang Lin tidak bertanya secara langsung. Dia mempertanyakan hal itu secara tidak langsung, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah kembali ke dalam goa, Yunfei masih berada di kamar batunya. Setelah memeriksanya, Wang Lin kembali ke kamar batunya dan memulai pembuatan bendera pembatasan. Karena kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yunfei, jadi ketika dia masuk, Yunfei tidak menyadarinya sama sekali. Dia mengeluarkan batu giok yang dia peroleh dari alam kedua di tanah dewa kuno yang berisi informasi mengenai cara membuat bendera pembatasan. Dia melihat batu giok itu lagi sebelum menghancurkannya di tangannya. Setelah dia mengeluarkan batu tinta dan mengirimkan kekuatan rohnya ke dalamnya, dia mengeluarkan bahan lainnya dan menggabungkannya sesuai dengan instruksi. Kemudian dia mengeluarkan esensi darahnya dan memulai proses pemurnian. Proses ini disebut menaikkan perangkat di batu giok.
Dapat dikatakan bahwa proses pemurnian bendera pembatasan berbeda dengan metode pemurnian harta karun yang dia pelajari dari kuil Dewa Perang. Kedua metode tersebut bukan hanya dua sistem yang berbeda, namun dua domain yang benar-benar terpisah. Waktu pengibaran perangkat bisa lama atau pendek, tergantung kebutuhan bendera pembatasan. Jika seseorang dapat menempatkan 9.999 pembatasan pada bendera pembatasan, maka itu akan menjadi optimal. Namun kenyataannya, bendera pembatasan memiliki 4 level dan itu dibagi berdasarkan besarnya batasan pada bendera. Level pertama berisi 999, level kedua 9999, level ketiga 99.999 dan yang terakhir adalah 999.999 pembatasan. Tujuan pertama Wang Lin adalah 999 pembatasan. Wang Lin menjadi lebih fokus saat melihat bendera putih kecil dengan 81 titik hitam. Tangannya berpindah di antara banyak segel dan tiba-tiba menunjuk ke arah bendera. Bayangan yang ditinggalkan tangannya membentuk lingkaran ilusi dan mendarat di bendera putih. Saat pembatasan itu berlaku, pembatasan itu pecah dan berubah menjadi titik hitam pada bendera. Saat ini ada 12 titik di bendera tersebut. Setelah terdapat 999 titik hitam di atasnya, pembuatan bendera pembatasan tingkat terendah akan selesai. Wang Lin sangat berhati-hati selama proses ini. Meskipun dia telah membuat lusinan batasan malam ini, namun tidak semuanya berhasil diterapkan pada bendera. Setelah beberapa kali mencoba, Wang Lin menemukan bahwa bendera tersebut hanya dapat menampung 9 batasan yang sama sekaligus. Setelah salinan pembatasan ke-10 ditempatkan, maka salinan ke-9 sebelumnya akan menghilang. Setelah beristirahat beberapa saat, ketika Wang Lin hendak memasang batasan ke-13 pada benderanya, dia mengangkat kepalanya dan menatap kamar Yun Fei sehingga matanya menjadi dingin. Melalui iblis kedua, Wang Lin dapat melihat bahwa Yun Fei mengeluarkan tungku pil lagi. Tungku pil ini sudah sangat tua dan di atasnya ada selembar kertas kuning yang memancarkan cahaya redup. Dia tampak ragu-ragu sejenak lalu mengatupkan giginya. Alih-alih memasukkan tungku ke dalam tas penyimpanannya, dia malah membawanya dan diam-diam berjalan keluar dari kamarnya. Saat di luar kamarnya, dia melihat kamar Wang Lin dengan kebencian yang kuat di matanya, tetapi dengan cepat menutupinya. Wanita itu berdiri di luar kamar Wang Lin dan bertanya, "Senior, apakah kamu ada di sana?" Setelah dia bertanya, dia tidak bergerak sama sekali dan hanya menunggu. Setelah sekitar 1 jam, wanita itu dengan hormat berkata lagi, "Senior, Junior perlu melakukan perjalanan dan ingin meminta izin kepada senior." Setelah selesai berbicara, dia perlahan mundur. Bahkan ketika dia berada di pintu masuk gua, Wang Lin masih tidak melakukan apapun. Mata wanita itu tampak berbinar. Dia dengan lembut menyentuh pintu gua dan segera pergi. Selama sebulan Wang Lin berada di kamarnya. Kapanpun wanita itu hendak pergi, dia pasti melakukan ini. Wang Lin mencibir di dalam kamar. Setelah dia pergi, dia berdiri dan mengikutinya. Kali ini, wanita itu membawa tungku pil bersamanya. Pasti ada sesuatu yang penting sedang terjadi dan Wang Lin juga penasaran dengan tungku pil ini. Harus dikatakan bahwa ketika dia pertama kali memasuki gua, dia telah mengamati isi gua dengan kekuatan jiwanya dan tidak menemukan sesuatu yang tidak normal. Jelas sekali, tungku pil ini dijaga oleh suatu mantra yang mencegahnya terdeteksi oleh kekuatan jiwa. Juga, Wang Lin punya beberapa spekulasi mengapa dia tidak memasukkannya ke dalam tasnya. Di lautan iblis, seseorang tidak dapat melihat bulan.
hanya setitik cahaya bulan yang menyinari kabut tebal yang terlihat. Namun bagi para kultivator, titik kecil cahaya bulan ini sudah cukup untuk membimbing mereka. Setelah Yunfei meninggalkan gua, dia dengan cepat langsung menuju gerbang di gunung yang mengelilingi kota. Saat dia melewati gerbang, dia berhenti dan melihat seseorang berjalan keluar. Orang ini mengenakan pakaian hitam dan jubah emas. Seluruh tubuh orang tersebut tampak terbungkus kain. Orang yang berpakaian hitam ini memandang Yunfei dan tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan keluar kota. Yunfei tampak ragu-ragu sejenak, tetapi dia mengatupkan giginya dan segera mengikutinya. Saat berikutnya, keduanya berhasil berjalan melewati gerbang. Wang Lin melihat semua adegan ini melalui iblis kedua. Dia mencibir lagi dan tubuhnya berubah menjadi seperti bayangan dan diam-diam mengikuti di belakang mereka. Wang Lin dapat melihat melalui iblis kedua bahwa orang yang berjubah hitam hanya berada pada tahap pertengahan formasi inti. Jika Wang Lin ingin membunuh orang itu, maka dia hanya perlu mengirimkan alam jinya untuk menghancurkan jiwanya. Hanya saja tindakan Yunfei sangat misterius malam ini. Jadi Wang Lin ingin melihat siapa yang dia temui dan apakah itu untuk melanggar batasan yang dia tetapkan. Setelah orang berpakaian hitam dan Yunfei meninggalkan kota, mereka langsung menuju ke timur dan berhenti di sebuah gunung yang tertutup kabut hitam. Saat ini mereka berada 3000 mil dari kota Qilin. Leluhur, murid telah membawa orang itu. Orang yang berjubah hitam itu berjongkok di tanah dengan satu kakinya. Dia meletakkan tangannya di dada membentuk bunga teratai dan menunjukkan ekspresi yang sangat menghormatinya. Tiba-tiba, suara menggelegar terdengar dari atas gunung. "Kamu bisa kembali." Dari balik kabut hitam, terlihat sebuah pavilion kecil di puncaknya. Orang yang berpakaian hitam segera berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Adapun Wang Lin, saat ini dia sedang berdiri di salah satu tebing yang berjarak sekitar 1000 mil jauhnya. Setelah melihat pria berpakaian hitam itu pergi, dia mengarahkan jarinya ke keningnya dan iblis Suli Guo langsung muncul. Setelah iblis Suli Guo muncul, dia menerima perintah Wang Lin. Dia tertawa mendengarnya dan menuju ke arah orang berpakaian hitam. Sementara itu, Yunfei berdiri di luar kabut hitam. Dia menjadi gugup lagi dan mulai ragu-ragu. Segala sesuatu yang terjadi malam ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Pada hari-hari Wang Lin berada di kamarnya, Yunfei menemukan banyak kultivator untuk membantunya menghilangkan batasan tersebut. Tetapi semuanya gagal. Awalnya dia sudah menyerah, tetapi tanpa diduga salah satu penjaga kota tengah menemukannya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang dapat menghapus batasan pada dirinya, tetapi dia harus membayar harganya. Akibatnya, Yunfei dengan gugup mempertimbangkannya. Jika orang tersebut memiliki kultivator formasi inti tahap menengah yang bekerja di bawahnya, maka orang misterius ini tidak mungkin lemah. Namun bukan berarti orang tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan batasan tersebut, karena dalam pikirannya kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tepat ketika dia sedang merenung, ada seorang kultivator formasi inti tahap tengah yang menyerahkan sepotong batu giok berisi rekaman rinci semua efek dari pembatasan ini, sehingga membuatnya tercengang. Harus dikatakan bahwa meskipun dia mencari banyak kultivator untuk membantunya melanggar batasan, namun dia tidak pernah membicarakan efeknya secara detail. Satu-satunya orang yang dapat mengetahui detail ini adalah orang yang menetapkan batasan dan seseorang yang dapat melanggarnya. Setelah melihat batu giok itu, hati Yunfei menjadi ragu-ragu dan dia memutuskan untuk mengambil resiko. Dan itulah caranya mencapai titik ini.
Pada saat ini, Yunfei mengangkat kepalanya dan melihat ke pavilion di puncak gunung. Namun karena kabut yang mengelilinginya, dia tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa orang itu. Yunfei segera menggigit bibir bawahnya dan berbisik pelan. Bisakah senior benar-benar melanggar batasan junior? Naik dan bicaralah nanti. Suara itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Saat dia berbicara, kabut hitam tiba-tiba bergerak dan membentuk jalan berbentuk naga dengan kepala di puncak gunung dan ekor di depan Yunfei. Yunfei menekan rasa takut di hatinya dan terus berjalan menaiki tangga. Segera dia sampai di pavilion di puncak gunung. Orang di dalamnya adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang membuat orang lain merasa dia berasal dari keluarga bangsawan. Namun saat dia melihat Yunfei, matanya langsung berbinar. Ini benar-benar batasan kuno. Namun ekspresinya tetap normal dan dia dengan lembut berkata lagi, "Aku dapat menghapus batasan tersebut, tetapi kamu harus memberitahuku siapa yang menerapkannya kepadamu." Yunfei sedikit ragu dan berbisik, "Senior, junior tidak bisa memberitahumu hal itu. Bagaimana kalau aku menukarkannya dengan sejumlah pil saja?" Pria parubaya itu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan menghapus pembatasannya. Aku dapat memberitahumu bahwa di lautan iblis tidak banyak yang dapat menghilangkan batasan ini. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu." Ekspresi Yunfei menjadi gelisah. Setelah merenung sejenak, dia pun berkata lagi, "Baiklah, aku ingin meminta senior untuk melanggar batasan terlebih dahulu. Jika senior berhasil, junior akan memberitahumu." Pria parubaya itu tertawa. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batu ungu muncul di tangannya. Batu itu berbentuk bola yang sangat bulat dan halus. Setelah dia mengeluarkan batu itu, dia dengan cepat menggunakan teknik roh di atasnya. Batu itu mulai memancarkan warna pelangi. Tak lama kemudian, cahaya merah muncul dan mendarat di dahi Yunfei. Dia bisa merasakan saat cahaya merah memasuki tubuhnya. Itu terasa pecah menjadi banyak benang merah dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Pada titik ini, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati segera memeriksa Yunfei. Tidak lama kemudian, simbol samar muncul di antara alis Yunfei. Simbol itu mengeluarkan kesan yang sangat kuno. Saat pria parubaya itu melihat simbol itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira dan bergumam, "Ini benar-benar batasan kuno. Aku benar-benar tidak menyangka ada orang yang bisa menggunakan pembatasan semacam ini." Dia segera menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke batu sehingga membuat batuan itu mulai berkedip dengan kuat dan cahaya hitam putih keluar darinya. Kemudian cahaya itu menuju ke simbol di antara alis Yunfei. Namun di saat yang sama, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah bayangan muncul dari rambut Yunfei. Bayangan itu memperlihatkan kepala seekor binatang dan dia segera menelan cahaya putih dan hitam. Kemudian bayangan itu berbalik menghadap Yunfei dan menarik nafas. Mata Yunfei melebar dengan darah dan jiwanya tersedot ke dalam mulut binatang itu. Semua ini terjadi terlalu cepat, hampir dalam sekejap mata. Jiwa Yunfei telah diambil. Sebenarnya saat dia berjalan ke jalan berbentuk naga, nasibnya telah ditentukan. Hanya ada kematian yang tersisa untuknya. Jika dia mendengarkan Wang Lin dan diam-diam menunggu Wang Lin meninggalkan lautan iblis, maka dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.